Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan menikmati sarapan rohani GPDI Situbondo. Pagi ini saya memberi judul tema atau tema sarapan hari ini adalah Jalan Tuhan bukan jalanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kita pasti menginginkan jalan mulus, tidak berkelok-kelok, tidak naik turun, atau tidak mengalami kerikil-kerikil dan batu-batu. Kita juga pasti merindukan suatu kehidupan yang tanpa masalah. Tidak ada duri, tidak ada lembah air mata. Tetapi kita tahu dengan jalan yang seperti itu, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi melalui jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang mungkin di luar akal kita, di situ justru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa jalan Tuhan, rancangan Tuhan tidak seperti jalan dan rancangan manusia. Jalan Tuhan memang sangat berbeda dengan jalan manusia. Nah, seringkali kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan melindungi, menyertai perjalanan kita. Ya, tetapi kenyataannya ya kita seringkali juga tidak sadar bahwa kitalah yang mengatur Tuhan, kitalah yang mendikte Tuhan. Kadang Tuhan lakukan sesuai dengan apa yang aku mau. Tetapi firman Tuhan tadi nyatakan bahwa jalan Tuhan bukan jalan manusia, tidak seperti manusia. Ya. Kalau kita juga mau jujur, kebanyakan orang Kristen ya mengalami masalah, persoalan itu juga karena kecerobohan atau dosa dan kesalahan manusia sendiri. Karena berjalan sesuai dengan kehendak dan kemauan manusia sendiri. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang indah, yang terbaik dalam hidup kita. Ya, tak peduli saat kita menghadapi jalan-jalan ini yang penuh kesulitan, berliku-liku. Bahkan kadang saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kita mengatakan bahwa Tuhan tidak memimpin kita. Tuhan menolong manusia sesuai dengan kebutuhan manusia, bukan sesuai dengan keinginan. Karena kita tahu manusia adalah terbatas, tetapi Yesus tidak terbatas. Tuhan tahu tahun awal dan tahun akhir kita, awal kisah hidup kita, agenda kita yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Sementara manusia hanya melihat kecil, ya, sebagian kecil puzzle di dalam hidup kita. Tetapi Allah yang Maha Tahu, Allah yang melihat kehidupan manusia
mengetahui seluruh pasal kehidupan manusia. Nah, sebab itu Tuhan sendiri juga menjanjikan pertolongan atas kita ketika kita di dalam kesulitan. Tuhan memberikan kemampuan saat kita menghadapi segala situasi yang ada. Ya. Saat kita menghadapi masalah demi masalah, itu yang Tuhan izinkan, itu untuk kebaikan manusia. Tuhan izinkan kita menghadapi semuanya itu untuk membawa iman kita semakin baik, iman kita semakin bertumbuh di dalam menghadapi proses-proses hidup kita. Karena ujian-ujian yang kita hadapi itu menjadikan iman kita kuat. Ya, sekalipun kita harus menanggungnya, rasa tidak mampu, tapi di situ Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapinya. Dan kita pasti akan menang. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saat kita menghadapi masalah, Tuhan memberikan kepada kita rasa damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Sepertinya tidak mampu, tetapi damai sejahtera Tuhan selalu menyertai saat kita menghadapi masalah, bahkan saat kita kehilangan dan kita terluka. Kita tetap bersukacita. Dari sini kita perlu memahami bahwa cara kita bertentangan dengan cara Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tetap adil kepada semua umat manusia. Dan Dia adalah Allah yang menjanjikan perlindungan atas kita. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk setiap hidup kita. Kita tahu contoh salah satu tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Bagaimana kehidupan Yusuf, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi Yusuf mengikuti alur Tuhan. Yusuf mengikuti agenda dari Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan Yusuf mengalami kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita juga sungguh-sungguh menerima bahwa jalan Tuhan lebih tinggi dari kita, rancangan Tuhan lebih tinggi dari kita, jalan Tuhan lebih baik dari kita, dan kita akan tunduk dan taat dalam menjalani kehidupan ini, iman kita melalui proses hidup kita akan tetap tenang dalam segala keadaan. Karena kita mempercayakan segala masalah itu kepada Tuhan Yesus. Dan Dia ada di dalam jalan kita. Jalan Tuhan adalah yang terbaik dan jalan Tuhan adalah sempurna bagi kita yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Karena jalan Tuhan yang tidak kita selami, tetapi satu hal, jalan dan rencana Tuhan indah yang tidak tergugah. Karena kasih Tuhan yang besar dan ajaib buat kita. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.